aku tuh banyak mengalami kisah-kisah mistis gitu. Bahkan sampai aku bilang, "Wah, aku habis syuting KKN kayaknya aku stop horor nih," gitu kan. Itu ada isinya di situ. Isi ya. Itu ngikutin gue sampai rumah. Jadi waktu itu ada adegan ayam cemani. Kita motong ayam cemani, cemani terus tiba-tiba yang jadi genderuwonya itu beneran kesurupan. Berarti ini bener-bener kisah nyata ya? Halo guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini kedatangan tamu spesial banget nih. Karena belum pernah ngomong di mana-mana dan ini pertama kalinya dia mau ngobrol sama ya teman-teman. Halo Tisa. Hai Azril, akhirnya kita bertemu lagi. Akhirnya itu terakhir kita pas di Lumiere yang lama ya, pas Iya, aku pas podcast sama Dul ya. Aku datang terus Azril wawancarain. Jadi aku cuma datang doang ya. Iya, ini baru pertama, ini ketemu lagi setelah ya lama itu. Udah setahun lebih ya. Bener. Iya ya, hampir setahun ya. Hampir setahun lebih ya. Gak kerasa ya waktu ya. Ini ada, berarti Nur ya di Desa Penari ini sebagai Nur. Aku sebagai Nur di situ. Kalau dari fisik kan memang aku pakai hijab di situ. Oke. Oh ya. Tapi congratulations-nya ini mencatat sejarah baru dalam dunia perfilman kali ya. Benar. 7 juta viewers ya. Sekarang 8 juta 100. 8 juta 100 itu terbanyak ya sih? Kalau untuk saat ini alhamdulillah tertinggi gitu. Jadi film tertinggi di Indonesia sekarang. Film terlaris lah bisa dibilang. Terus film horor terlaris juga. Waktu dulu kan sempat Pengabdi Setan tuh. Iya, Nah sekarang KKN di Desa Penari gitu. Berarti mau lebih Dilan juga ya. Kalau gak salah kan Dilan sempet Dilan 4 juta ya. 4 jutaan, 4 juta. Warkop juga 6 juta. Jadi kita memang pelan-pelan naik ini. Pelan-pelan. Akhirnya sampai sekarang 8 juta 100. Alhamdulillah. Tapi Tisa gimana sih ngeliatnya antusiasme penonton di Indonesia kan sangat tinggi nih. Kamu sebagai aktor nih ngeliatnya tuh gimana? Gak nyangka banget sih Zril. Karena ya ibaratnya kayak kita nih ya, agak norak mungkin ya. Kemarin kan masa pandemi, film tuh bisa dibilang terpuruk banget ya. Terpuruk gitu banget. Tayang cuman dibatasin tempat duduknya, harus dipisah-pisahin gitu. Nah sekarang kan alhamdulillah udah sedikit bebas ya. Jadi mungkin penonton film Indonesia tuh kayak excited lagi lah. Oh ada film baru nih yang ditunggu-tunggu. Mungkin karena kan trade-nya udah sempet viral nih. Udah sempet viral, jadi langsung gas aja ke bioskop. Jadi alhamdulillah sih akhirnya film Indonesia setelah sekian lama dihargai dan diapresiasi kembali. Iya, karena kan banyak dari kita ya, orang Indonesia tuh underestimate karya anak bangsa sendiri gitu. Setuju. Banyak yang memilih film luar ya. Iya betul. Tapi kan pada akhirnya memang kualitas kita juga bisa menandingi mereka kan. Quote-nya bagus banget, mantap. Oke Tisa, katanya kamu sempet down ya, kecewa sama film KKN. Mungkin boleh diceritain. Ya bisa dibilang sih bukan aku aja, Okay. tapi hampir semua pemain tuh ngerasa down karena memang kan ini harusnya tayang di 2020 ya. Jadi udah diumumin kita tayang Maret 2020, tiba-tiba COVID lama-lama segala macem. Nih kita antara iya atau tidak nih mau tayang gitu. Akhirnya 2021 awal sempat diumumin. Kalau nggak salah Lebaran. Kalau nggak salah Lebaran nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Karena katanya COVID naik lagi. Terus 2022 sempat mau tayang Februari, tapi ternyata nggak jadi lagi. Jadi dari situ tuh aku sempat berpikir, ya udahlah, ini mungkin emang udah takdirnya kita nggak tayang gitu. Mungkin hanya ibaratnya pengalaman aja, buat pengalaman operasi tingkat KKN di Desa Penari. Jadi kita tuh sampai semua pemain bilang, ya udah ikhlasin aja deh. Kalau KKN nggak tayang juga nggak apa-apa. Yang penting kita kan silaturahmi. Terus setelah itu baru dibilang KKN akan tayang. Aku tuh sempat berpikir paling diundur lagi gitu. Karena netizen segala macam tuh udah rata-rata bully pemain, sutradara. Ini tuh kayak sekedar film PHP aja, film kasih harapan gitu. Tapi ternyata alhamdulillah tayang. Ya mungkin ini adalah waktu yang tepat gitu. Dan rezekinya tayang di bulan Mei gitu. Jadi makanya aku selalu percaya sih takdir Allah tuh emang paling benar gitu. Berarti overall syuting film dari mulai sampai akhirnya tayang kemarin itu butuh berapa lama? Lama banget ya Zril. Aku syuting tuh 2019 akhir.
Oh. Sampai tahun baruan di Jogja, tahun baruan 2020 inget banget tuh di Jogja sama pemain KKN. Terus kelar syuting tuh Februari 2020, tayang Maret harusnya ya. Akhirnya nggak diundur segala macam. Akhirnya tayang 2022. Berarti hampir 3 tahun ya kita proses. 3 tahun. Tapi benar-benar worth it banget ya berarti penantiannya sampai akhirnya bisa viral sekarang. Alhamdulillah. Ya. Aku penasaran nih pas nonton film KKN tuh Tisa benar-benar mendalami perannya banget. Emang bisa bahasa Jawa ya? Kebetulan aku wong Jawa. Aku wong Jogja. Kamu wong Surabaya berarti? Jember. Jember ya. Jawa Timur berarti Jawa ya? Timur benar. Kebetulan aku di filmnya memang dialognya harus Jawa Timur. Jadi bukan ke Jawa Tengah. Emang kita harus Jawa Timur. Makanya itu PR aku juga sih. Berarti dulu sempat ngebantuin juga dong? Waktu itu masih jomblo Pak. Oh iya 2019. Waktu itu saya masih jomblo. Masih belum sama Dul. Mungkin kalau udah kenal Dul, aku akan ngejar dia terus buat ngelatih aku bahasa Jawa. Oh. Iya, okay. Jadi sampai di KKN tuh kita disediain coach dialek Jawa supaya kita tuh bener-bener meyakinkan penonton, oh gue ini orang Jawa loh, bukan kayak sekedar acting doang gitu. Sampai sebelum teknik kita reading dulu, ada misalnya di dialog nih bahasa Indonesia tuh dirombak abis jadi bahasa Jawa gitu. Oke. Kesulitan Tisa selama proses syuting ini ya sebagai mendalami peran Nur itu apa sih? Jujur banyak banget ya Zria. Banyak banget sih. Karena terlepas dari adegan tuh banyak banget kisah-kisah yang mungkin gak pernah aku share gitu ya. Karena aku tuh banyak mengalami kisah-kisah mistis gitu. Bahkan sampai aku bilang, aku habis syuting KKN kayaknya aku stop horor nih gitu kan. Mungkin kalau misalnya ditawarin horor akan menerima, tapi sequel KKN gitu, bukan yang kayak judul lain gitu ya. Kita nggak tahu ya ke depannya, tapi sejauh ini aku masih berpikiran seperti itu karena itu yang bikin aku kapok tuh. Ada aja sih kejadian-kejadian yang aku rasa wah kok bisa ya, aku ekspektasinya cuma kerja doang, tapi tiba-tiba pada saat kerja tuh ada aja gitu. Kayak misalnya waktu itu aku sempat halusinasi, tapi bukan pada saat syuting ya, pada saat aku mau tidur, aku balik hotel. Tiba-tiba mungkin aku kecapean juga. Aku tuh sempat ngomong di situ halusinasi, ada yang nggak suka kita syuting di sini, itu divideoin. Berarti Tisa tuh sebenarnya percaya nggak sih sama hal kayak gitu? Percaya. Aku percaya dan menghargai gitu sih. Aku menghargai hal-hal mistis bahwa ada loh kehidupan lain selain kita gitu. Makanya pada saat itu, banyak yang bilang aku tuh pucet banget mukanya, sampai yang pemeran Bima, terus pemeran Wahyu tuh muka lo beda banget Tis, suara lo juga beda banget gitu. Ya jadi agak takut aja ya syuting horornya. Oke, Tisa kemarin katanya juga sempat ketemu Nur yang asli. Rame itu ya di situ ya. Banyak yang bilang aku pernah ketemu Nur asli. Sebenarnya ya mereka itu kan memang ini kejadian yang kayak sudah lama banget ya. Sudah lama banget dan menimbulkan traumatis buat Nur, Widya yang mungkin namanya sangat aku hargain, harus disamarkan di sini. Okay. Jadi kemarin setelah rame di berbagai macam sosmed, itu tuh agak kurang enak gitu di hati mereka. Jadi aku untuk membahasnya memang harus berhati-hati banget nih gitu. Bahkan kalau misalnya ditanya, Simple Man bilang aja bahwa ini tuh beneran kisah nyata. Emang karena beneran kisah nyata guys gitu. Beneran kisah nyata. Jadi ya untuk Nur dan Widya, karena aku menghargai perasaan mereka, mungkin aku gak akan bahas di situ karena bener privacy sih. Tapi pas saat waktu itu kamu ketemu sama Nur, yang terlintas dari pikiran kamu tuh apa? Persis sama kayak di film. Persis sama kayak di film. Yang digambarin di skenario, di thread Twitternya Simple Man sendiri gitu. Memang seperti itu. Jadi gak ada yang dibuat-buat. Aku gak tahu ya aku bisa memerankan atau memberikan gambaran Nur persis kayak Nur asli atau tidak gitu. Tapi at least yang di thread itu sama. Berarti ini benar-benar kisah nyata ya? Ya, Simple Man-nya bilang sendiri sama Om Awi Suryadi bahwa ini tuh adalah kisah nyata. Jadi kita sebagai pelaku industrinya ya akan selalu mempercayakan narasumber kita dan gak mau yang menanya-nanyakan terlalu lebay gitu. Emang ini beneran kayak kisah nyata? At least kita menghargai pernyataan dia kalau ini kisah nyata. Jadi kita gak pernah yang kayak kepo
oh ya karena ini banyak kayak gimana sih banyak yang gitu. komen, banyak yang nggak percaya juga. Emang ini beneran ya kisah nyata? Iya banyak sih, banyak ya. Aku sih sebagai pemain ya selalu percaya ya sama narasumbernya gitu. Simple Man-nya bilang kalau ini kisah nyata, gak ada yang dilebih-lebihkan. Jadi untuk menghargai perasaan korban juga dan keluarganya ya kita lebih baik ya nggak nanya-nanya macem-macem sih gitu. Oke, katanya juga selama proses syuting banyak hal-hal yang gak dipikirkan terjadi ya. Iya, ya bener banget sih Zil. Ya yang tadi aku cerita sampai halusinasi. Bahkan kalau boleh jujur itu lo tau gak sih yang ada pohon gede deket kamar mandi, Yang deket bilik mandi. Oh ya. Lo tau gak sih yang Widya sama Nur itu ada isinya di situ. Isi ya. Itu ngikutin gue sampai rumah. Banyak yang bilang aura Etisa beda. Ini kenapa nih gini segala macam. Aura. Gue sempet kiranya bercanda kan. Terus gue datang sempet lah ke ada temen nyokap gue tuh katanya bisa ngeliat lah gitu. Katanya sampai dijelasin tuh kamu syuting di ada daerah pohon gede ya ini segala macam. Gue dikeluarin dong pakai apa sih kayak gue nggak tahu, gue minum air gitu terus muntah-muntah di situ. Katanya emang bener itu ngikutin sampai gue ke rumah. Jadi gue jadi orang yang lebih emosi waktu itu di situ. Terus jadi mukanya berubah, auranya, terus pembawaannya juga berubah. Ternyata dia tuh di samping gue. Lo tau gak yang ada kode? Iya. Itu tuh kayak kejadian asli gue. Kejadian asli. Jadi apa? Jadi ibaratnya kebawa ke kehidupan nyata. Dan katanya itu sempat molor ya film yang harusnya 28 hari tadi. Ya 21 hari. Harusnya 21 hari jadi 32 hari. Karena memang di situ banyak banget kendala-kendala. Kayak misalnya kan kita syuting di cuaca yang lagi gak baik ya. Jadi ada pohon tumbang, terus hujan deras gak berhenti-berhenti, terus ada yang slingnya jatuh. Jadi ada orang yang kayak pemeran pengganti di situ ada adegan pakai sling, terus slingnya jatuh. Dia jatuh terus cedera, terus patah badannya, terus ada yang jadi genderuwo di situ juga kesurupan. Ya mungkin nggak pernah aku share aja, banyak banget. Makanya aku bilang kayak tapi dari kru-krunya sendiri tuh pada saat proses film syuting tuh ada kisah-kisah yang menarik gak sih pas? Ada beberapa yang bisa melihat. Ada beberapa yang bisa melihat dan aku alhamdulillah gak terlalu ibaratnya meng-underestimate gitu tentang pernyataan yang mereka yang bisa melihat gitu ya. Jadi aku lebih ke menghargai. Oh iya sih, emang aku ngerasa kayak hawanya tuh emang gak enak ya, apalagi tiap syuting malam. Jadi waktu itu ada adegan ayam cemani. Kita motong ayam cemani. Cemani terus tiba-tiba yang jadi genderuwonya tuh beneran kesurupan. Dia muntah-muntah. Terus ininya tuh berat. Terus akhirnya ya biasalah dipakein minyak gitu, dibalur, terus dipijit-pijitin. Terus kita nanya kenapa yang kamu rasa yang gak enak aja, kayak berat di pundak gitu. Terus kita tuh langsung kayak seluruh pemain, wah ini emang harus bener selamatan lagi deh. Akhirnya selamatan kita lagi. Doa lagi sama Ustadz. Dan itu film pertama aku yang bener-bener selamatan itu sampai 2 kali. Biasanya kan sekali ya awal mula doang. Berarti di desa itu emang istilahnya yang menguasai daerah-daerah itu semua ada di situ ya? Bisa dibilang ya Zil, karena ini syutingnya kan di Jogja, terus setnya juga hutan ya. Hutan dan banyak scene yang diambil malam hari. Gitu, dan aku rasa ya kayak ya kita aja kadang kalau keluar hutan malam-malam takut ya. Iya benar. Ya pasti ada aja sih. Tapi di bagian film itu ada gak sih adegan yang gak bisa lo lupain gitu? Pas gue nari sih. Kalau lihat dari TikTok tuh katanya adegan yang sedih ya? Iya, kalau di TikTok adegan yang sedih. Tapi yang buat memorable buat gue sih pas gue nari terus kesurupan itu sih. Yang gue nari terus di malam hari, ada di trailer juga. Makanya gue bisa share gitu. Itu memorable karena gue berasa yang nari itu bukan gue. Okay. Dan merinding aja sih gue nari di malam hari di tengah hutan. Terus pakai make up yang bukan kayak fisik gue sekarang nih. Pakai make up serem gitu kan. Ya gue ngerasa bukan gue aja gitu. Apa gue terbawa suasana dengan karakter atau apa ya, tapi gue ngerasa bukan gue aja sih gitu. Oke. Mungkin udah menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Mungkin sekarang kita masuk ke Tisanya. Gimana sih kalau boleh nanya nih hubungan sama Dul nih? Alhamdulillah mau jalan 2 tahun. Iya.
Kalau yang aku lihat ya, kalian pacaran udah lama gitu, terus jauh juga dari gosip. Alhamdulillah. Jangan sampai kayaknya. Jangan sampai nih Israel ribet kalau ada gosip ya. Iya kan, apalagi nih yang Tisa sama Dul tunggu nih kan, kayaknya udah cocok banget. Ada rencana kah? Kayaknya kalau omongan sih pasti udah ada ya gitu. Maksudnya, nanti nih kita pasti kan nggak di sini aja nih, pasti ada yang apa ya? Ada melangkah ke lebih jauh lah ibaratnya, pasti ada lah. Ya. Pasti lo sama Sarah juga gitu kan. Betul. Cuman kan waktunya itu kan memang harus dipersiapkan matang-matang dan mental juga harus dipersiapkan matang-matang. Jadi ya kita nih ibaratnya lagi di fase apa ya, berkarir, bekerja untuk masa depan gitu. Nah mudah-mudahan sih insya Allah kalau nggak ada halangan secepatnya tahun depan. Jadi sekarang nih di tahun 2022 ibaratnya kita lagi fokus cari uang dulu yang banyak biar di masa depan tuh udah siap semuanya. Oke, setuju. Ini terakhir buat Tisa, mungkin kedepannya ada project apa lagi? Project apa lagi? Insya Allah aku ada series tayang di platform juga, syuting juga di Jogja juga. Makanya bisa memorable sama syuting KKN nih kayaknya. Jadi 3 bulan gue dari Juli sampai September di Jogja. Oke. Terima kasih Tisa sudah datang ke Ngobrol Asik. Semoga nanti kita bisa konten mungkin bucin ya berdua. Harus dong. Kita double date ya. Ya mungkin nanti bisa kayak FX juga kan. Soalnya ada apa di FX ya? Rumah hantu. Ada rumah hantu KKN. Wahana Misteri KKN. Nih gue pakai bajunya nih. Jadi di sana tuh kayak gue sekalian promo kali ya. Boleh. Sekalian tuh kalau mau kita ke sana, Zril. Kita suruh Sarah deh. Suruh Sarah kan katanya takut sama horor ya. Iya, takut. Kita gandeng aja Sarah gitu ke rumah hantu KKN karena serem banget. Serem filmnya sih menurut gue. Mungkin lebih serem dari filmnya. Mungkin lebih serem kali ya. Oke teman-teman, terima kasih, bye-bye. Bye.